Ramdan, pemuda putus sekolah yang hampir setiap malam menghabiskan waktunya di arena judi, tinggal di desa Purnama yang penuh dengan godaan dan kemaksiatan sehingga ia terjebak dalam gaya hidup yang jauh dari nilai agama. Desa Purnama, yang terletak di wilayah Jawa Barat, sebenarnya memiliki potensi alam yang subur dan indah, namun kesadaran religius warganya menurun drastis karena maraknya perjudian, miras, dan perilaku tak terpuji lainnya. Setiap hari, Ramdan merasa hidupnya kosong dan gelisah. Tetapi ia menutupi kegelisahan itu dengan terus bersenang-senang bersama teman-teman yang sama-sama terjerumus. Pak Rudi, tetangganya yang dikenal religius, kerap menegur Ramdan untuk menghentikan kebiasaan berjudi. Namun teguran itu selalu berujung pada pertengkaran karena Ramdan menganggap ibadah hanya formalitas. Di sudut lain desa, para pemuka agama menyerah menghadapi gelombang maksiat, karena berbagai upaya mengajak masyarakat kembali ke jalan lurus tak pernah dihiraukan. Setiap kali Ramdan berpapasan dengan Pak Rudi, ia selalu melengos dan menghindar, seolah-olah tak mau mendengar satu kata pun terkait nasihat kebaikan. Kebiasaan buruk Ramdan tidak hanya melukai dirinya sendiri, tapi juga menciptakan jarak emosional dengan orang tua serta membuat reputasi keluarganya tercoreng di mata warga. Meski hati kecilnya sesekali menjerit untuk berubah, Ramdan justru semakin larut dalam kesenangan sesaat, seolah ingin menenggelamkan rasa bersalahnya di tengah kebisingan duniawi. Keadaan desa Purnama yang kian suram ini pun memicu pertanyaan di benak sebagian warganya. Adakah peristiwa besar yang kelak sanggup mengguncang kesadaran semua orang, termasuk Ramdan? Suatu malam, ketika Ramdan baru saja pulang membawa sisa kemenangan judi, ia dikejutkan oleh suara tangisan lirih yang bersumber dari gang gelap dekat rumahnya. Dalam hati Ramdan, timbul rasa penasaran dan sedikit gentar. Namun ia tetap melangkah pelan sambil menyorotkan lampu ponselnya mencari arah suara itu. Di sudut gang yang remang, ia menemukan Nenek Asih, seorang wanita tua yang jarang terlihat di keramaian, sedang bergumam seperti melantunkan ayat-ayat dengan bahasa yang tak sepenuhnya dipahami Ramdan. Kehadiran Nenek Asih di jam larut malam itu membuat Ramdan merinding, seolah ada kekuatan gaib yang mengikat dirinya untuk terus memerhatikan sosok ringkih tersebut. Meskipun Ramdan ingin pergi, langkah kakinya terasa berat, hingga akhirnya ia memberanikan diri mendekati Nenek Asih yang masih menunduk sambil berkomat kamit. Tatapan sayu Nenek Asih menatap Ramdan tanpa bicara sepatah kata pun, namun seketika seolah menembus batin Ramdan dan menimbulkan getaran aneh di dadanya. Ketika Ramdan memberanikan diri untuk bertanya, apa yang sedang Nenek lakukan di sini? Nenek Asih hanya menjawab singkat, sedang berdoa agar kegelapan di desa ini segera pergi. Kalimat singkat tersebut menghantui pikiran Ramdan, karena ia merasa tersindir dan merasa semua dosa-dosanya seakan terbaca oleh wanita tua itu. Meskipun hati Ramdan sempat tergerak, ia buru-buru pulang, berusaha mengabaikan percakapan singkat yang barangkali menjadi titik awal kegelisahan panjang. Di kamarnya, Ramdan berkali-kali mencoba memejamkan mata namun suara tangisan Nenek Asih terus terngiang, membuatnya bertanya-tanya apa maksud sebenarnya dari doa yang beliau panjatkan. Keesokan paginya, desa Purnama dikejutkan oleh teriakan panik seorang warga yang memberitakan bahwa Pak Rudi mengalami kecelakaan parah dan kakinya lumpuh total. Berbagai spekulasi segera beredar, mulai dari tuduhan bahwa kecelakaan itu adalah balasan atas kesalehannya yang berlebihan, hingga takdir buruk yang menimpa seseorang yang tak henti-henti menegur orang lain. Di tengah kerumunan warga yang berkumpul, Ramdan menatap Pak Rudi yang terbaring lemah di kursi roda darurat, sementara Bu Rudi menangis terseduh-seduh di sampingnya. Duka yang melingkupi keluarga Pak Rudi tiba-tiba menampar nurani Ramdan, menyadarkan bahwa ia tak pernah sekalipun menghargai kebaikan yang pria itu tunjukkan selama ini. Beberapa orang desa hanya menganggap musibah Pak Rudi sebagai takdir, namun ada pula yang mengaitkannya dengan energi negatif yang telah lama menyelimuti desa Purnama. Dalam benak Ramdan, muncul pergulatan batin untuk menolong Pak Rudi, walau ia sendiri tak tahu caranya karena selama ini ia menghindar dari semua urusan ibadah. Rasa khawatir dan simpati itu semakin besar ketika Ramdan melihat bagaimana Pak Rudi, yang biasanya tangguh menghadapi apapun, kini tampak putus asa menatap kedua kakinya yang tak bisa digerakkan. Sekilas, Ramdan mengingat kembali pertemuan misteriusnya dengan Nenek Asih semalam, namun ia belum mampu menghubungkan peristiwa tersebut dengan kecelakaan Pak Rudi. Dalam kebingungan, Ramdan merasa ada dorongan kuat untuk mulai mencari jawaban, walaupun ia sadar perjalanan ini mungkin akan mengguncang seluruh kehidupannya. Seusai kecelakaan Pak Rudi, warga desa Purnama dikejutkan oleh peristiwa aneh yang terjadi hampir tiap malam di rumah beliau, di mana lampu terasnya sering berkedip sendiri menjelang tengah malam. Nenek Asih, yang datang menjenguk Pak Rudi, meyakinkan Bu Rudi bahwa cahaya berkedip itu merupakan tanda bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan, entah itu pertolongan atau justru gangguan gaib. Bu Rudi,
yang sudah putus asa melihat kondisi suaminya, mulai teringat pesan mendiang ayahnya tentang amalan sebelum tidur yang pernah dipraktikkan untuk menyembuhkan penyakit berat. Sementara itu, di sudut halaman rumah Pak Rudi, beberapa tetangga mengaku mendengar bisikan samar-samar, seolah ada makhluk tak kasat mata yang merintih atau menggerutu. Pak Rudi sendiri, yang masih syok dan kehilangan semangat, merasa jiwanya terombang-ambing di antara harapan dan keputusasaan, terutama karena ia belum bisa menerima kenyataan bahwa kakinya lumpuh. Diam-diam, Ramdan menyimak percakapan antara Bu Rudi dan Nenek Asih, yang membahas tentang bacaan istighfar dan zikir malam sebagai sarana memohon kesembuhan. Seketika, rasa penasaran yang muncul di benak Ramdan kian meningkat, terlebih ketika ia mengetahui bahwa apa yang mereka bicarakan mungkin terkait kekuatan doa yang tak ia pahami. Malam pun tiba lagi, dan Ramdan tidak bisa melepas bayangan Pak Rudi yang terbaring lemah, membuatnya semakin yakin harus melakukan sesuatu untuk membantu. Walaupun perasaan sangsi masih melekat, Ramdan mulai bertekad mencari tahu lebih jauh tentang amalan misterius tersebut, berharap menemukan secercah jawaban bagi penyembuhan Pak Rudi. Setelah mendengar percakapan antara Bu Rudi dan Nenek Asih, Ramdan merasa pikirannya semakin dipenuhi pertanyaan tentang amalan sebelum tidur, tetapi ia enggan langsung bertanya karena takut dianggap mengolok-olok. Saat berjalan melewati masjid desa yang jarang dikunjungi, ia melihat perpustakaan kecil yang terbengkalai di sisi bangunan, pintunya berdebu dan jendela kayunya tampak hampir copot karena lama tak terawat. Rasa penasaran mendorongnya masuk ke dalam, dan ia mendapati rak-rak tua berisi buku-buku Islam yang sebagian besar ditutupi lapisan tebal debu, seolah-olah sudah bertahun-tahun tidak disentuh siapapun. Tangannya bergerak menyisir punggung buku hingga akhirnya ia menarik satu yang terlihat berbeda, berjudul Mujizat Istighfar Zikir Malam, dengan sampul berwarna coklat tua dan tulisan yang hampir pudar. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membaca isinya yang menjelaskan bahwa ada amalan sederhana sebelum tidur yang mampu mendatangkan keajaiban, asalkan dilakukan dengan ketulusan dan dalam keadaan bertaubat. Dalam buku itu juga disebutkan bahwa kebiasaan buruk dan dosa bisa menjadi penghalang terkabulnya doa, dan Ramdan merasa seperti baru saja menerima tamparan keras yang menyadarkannya tentang hidupnya yang penuh maksiat. Ketika ia menutup buku itu dan menatap langit-langit masjid, perasaannya bercampur antara takut dan harapan, seolah-olah ia baru saja menemukan sesuatu yang bisa mengubah hidupnya dan mungkin juga kehidupan Pak Rudi. Ia memasukkan buku itu ke dalam tasnya, lalu berjalan keluar dari masjid dengan hati yang lebih berat dari sebelumnya, karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa memiliki tanggung jawab yang harus ia emban. Dalam perjalanan pulang, Ramdan mulai berpikir apakah dirinya sanggup meninggalkan kebiasaan buruk dan benar-benar mencoba amalan tersebut, atau apakah semua ini hanyalah kebetulan yang tidak berarti apa-apa. Malam itu, setelah membaca sebagian isi buku, Ramdan mencoba untuk tidur, tetapi pikirannya terus dipenuhi oleh berbagai pertanyaan tentang apakah amalan ini benar-benar bisa menyembuhkan Pak Rudi. Saat akhirnya ia tertidur, ia mendapati dirinya berada di tempat yang aneh, suatu tempat gelap dengan lantai batu dingin, di mana di depannya berdiri sosok Pak Rudi yang tampak lebih sehat daripada sebelumnya. Dalam mimpi itu, Pak Rudi menatapnya dengan sorot mata tajam, lalu berkata, "Ramdan, kau harus menyelesaikan ini, waktu kita tidak banyak," sebelum tubuhnya tiba-tiba tertarik ke dalam kegelapan. Ramdan terbangun dengan tubuh berkeringat dingin, jantungnya berdegup kencang, dan perasaan takut yang tak dapat ia jelaskan seolah-olah mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ia menoleh ke jendela kamarnya dan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bayangan hitam melintas di sudut ruangan, diikuti oleh suara berbisik lirih yang menggetarkan bulu kuduknya. Saat ia mencoba menggerakkan tubuhnya, ia merasa seperti ditindih sesuatu. Tubuhnya kaku dan napasnya terasa berat, hingga akhirnya ia berusaha keras membaca istighfar di dalam hati. Perlahan, rasa berat di tubuhnya menghilang, dan ia bisa menggerakkan tangannya lagi, tetapi perasaan tidak nyaman masih menyelimuti dirinya, membuatnya sadar bahwa mungkin ada sesuatu yang tidak suka dengan niatnya mencari kebaikan. Pagi harinya, ia menceritakan mimpi dan gangguan aneh itu kepada Nenek Asih, yang hanya mengangguk seolah sudah menduganya, lalu berkata, "Kegelapan selalu membenci cahaya, Ramdan." Nenek Asih memperingatkan bahwa jika ia benar-benar ingin membantu Pak Rudi, ia harus siap menghadapi berbagai ujian, termasuk gangguan dari makhluk yang selama ini menikmati lingkungan penuh maksiat di desa ini. Ramdan merasa semakin yakin bahwa semua ini bukan kebetulan belaka, dan ia mulai mempertimbangkan untuk benar-benar mencoba amalan sebelum tidur yang dijelaskan dalam buku tua tersebut. Dengan semangat yang masih bercampur rasa takut, Ramdan memutuskan untuk mencoba amalan yang ia baca dalam buku, meskipun ia masih belum sepenuhnya yakin apakah ia melakukannya dengan benar. Setelah sholat Isya yang jarang sekali ia lakukan dengan penuh kesadaran, ia duduk di atas sajadah, menutup mata,
dan mulai membaca istighfar sebanyak 100 kali seperti yang disebutkan dalam buku. Awalnya, ia merasa pikirannya berantakan, dipenuhi berbagai pikiran duniawi yang mengalihkan perhatiannya, membuatnya sulit untuk benar-benar fokus dalam zikirnya. Di tengah istighfar, ponselnya berbunyi, menampilkan pesan dari teman-temannya yang mengajaknya bermain kartu di warung kopi, menggoda Ramdan untuk kembali ke kebiasaannya. Hatinya masih bimbang antara mengikuti godaan atau meneruskan amalan, tetapi akhirnya ia menyerah, mematikan sajadahnya dan pergi ke warung kopi dengan alasan sekadar melihat-lihat. Namun, godaan terlalu kuat, dan hanya dalam hitungan menit ia kembali terlibat dalam permainan, kehilangan semua niat baiknya, serta bahkan kalah banyak hingga hutangnya bertambah. Ketika ia pulang larut malam dalam keadaan kecewa dan marah pada dirinya sendiri, ia merasa bahwa ia telah membuang kesempatan pertamanya untuk benar-benar berubah. Keesokan harinya, ia mengunjungi Pak Rudi dengan harapan akan ada keajaiban, tetapi tidak ada perubahan apapun, kakinya tetap lumpuh, dan wajahnya masih dipenuhi kesedihan. Saat itu, Ramdan merasa amalan ini mungkin tidak lebih dari sekadar tulisan di buku tua, dan ia mulai berpikir bahwa semua yang terjadi selama ini hanyalah kebetulan. Namun, di sudut hatinya yang paling dalam, ia tahu bahwa kegagalan ini bukan karena amalan itu tidak benar, melainkan karena dirinya sendiri yang belum sungguh-sungguh menjalankannya. Ramdan duduk termenung di bawah pohon di halaman rumahnya, mencoba memahami mengapa ia gagal, hingga akhirnya ia teringat kembali pesan dalam buku bahwa hati yang masih kotor akan menghalangi doa dikabulkan. Ia mulai merenungi betapa selama ini ia menjalani hidup dengan penuh dosa, tanpa pernah benar-benar merasa menyesal atas semua yang telah ia lakukan. Saat merenung, ia melihat nenek Asi berjalan mendekatinya, membawa tasbih kayu tua di tangannya, lalu duduk di sampingnya tanpa berkata-kata. Setelah beberapa saat hening, nenek Asi akhirnya berkata, "Kau ingin melakukan sesuatu yang baik, tetapi kau masih memeluk yang buruk, mana mungkin dua hal itu bersatu." Kata-kata itu menghantam Ramdan dengan keras, menyadarkannya bahwa jika ia benar-benar ingin membantu Pak Rudi, ia harus memutuskan apakah ia siap meninggalkan dosa-dosanya. Malam itu, sebelum mencoba kembali amalan malam, ia melakukan mandi taubat, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, dengan harapan hatinya bisa lebih bersih. Setelah itu, ia memutuskan untuk benar-benar fokus, menjauhkan ponselnya, dan mencoba berzikir dengan sepenuh hati, berharap kali ini usahanya akan membuahkan hasil. Kali ini, berbeda dari sebelumnya, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama ini, seolah-olah ada beban yang sedikit terangkat dari dirinya. Ia pun tertidur dalam keadaan masih dalam wudhu, tanpa menyadari bahwa malam itu akan menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Namun, ia belum tahu bahwa besok pagi, sesuatu yang mengejutkan akan terjadi di rumah Pak Rudi, sesuatu yang akan mengguncang seluruh desa Purnama. Pagi itu, udara di desa Purnama terasa lebih sejuk dari biasanya. Namun di rumah Pak Rudi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kaki yang lumpuh selama berminggu-minggu mulai menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Saat Bu Rudi hendak mengganti perban suaminya, ia tersentak melihat jari kaki Pak Rudi bergerak perlahan, seolah merespon sesuatu yang tak terlihat, membuatnya spontan berteriak kegirangan. Jeritan Bu Rudi memanggil para tetangga yang segera berdatangan, berkerumun di depan rumah. Sebagian menatap tak percaya sementara yang lain mulai berspekulasi bahwa ini adalah mukjizat dari amalan malam yang dilakukan. Ramdan yang baru saja tiba terperanjat melihat perubahan ini dengan matanya sendiri. Perasaan lega bercampur takjub mengalir deras dalam hatinya, menyadari bahwa doa-doanya selama ini mulai menunjukkan hasil. Namun, tidak semua orang bersuka cita. Beberapa warga mulai berbisik-bisik. Ada yang menuduh bahwa ini bukanlah keajaiban dari doa, melainkan akibat jampi-jampi atau ilmu hitam yang mungkin dilakukan secara diam-diam. Salah satu tetangga yang sejak awal iri terhadap perhatian yang diterima Pak Rudi mencibir bahwa kesembuhan ini terlalu aneh untuk dijelaskan hanya dengan amalan sederhana sebelum tidur. Tuduhan itu mulai menyebar, membuat Ramdan dan Bu Rudi berada dalam tekanan sosial yang tidak terduga, seolah-olah kebaikan yang mereka lakukan justru membawa masalah baru. Pak Rudi sendiri masih belum bisa berjalan sepenuhnya, tetapi kesembuhan yang mulai terlihat membuatnya kembali memiliki harapan, meskipun ia sadar bahwa jalan menuju pemulihan penuh masih panjang. Di sisi lain, Ramdan mulai merasakan sesuatu yang mengganggunya. Setiap malam setelah kejadian itu, ia kerap merasakan tatapan tak kasat mata dan mendengar bisikan yang semakin lama semakin mengganggu. Ia mulai bertanya-tanya, apakah perubahan yang terjadi ini benar-benar hanya soal usaha dan doa, atau ada kekuatan lain yang sedang berusaha menghalangi mereka mencapai kesembuhan yang sempurna. Sejak kaki Pak Rudi mulai bergerak, gangguan aneh yang dirasakan Ramdan semakin nyata, terutama saat ia sendirian di malam hari,
di mana suara-suara berbisik semakin jelas terdengar di telinganya. Tidak hanya Ramdan, Pak Rudi pun mulai mengalami kejadian serupa, di mana saat ia hendak beristirahat, bayangan hitam seringkali muncul di sudut kamarnya, seperti makhluk yang mengintainya dalam diam. Keadaan ini membuat Ramdan semakin gelisah, hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali menemui Nenek Asih, berharap mendapatkan jawaban yang bisa menjelaskan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Dengan suara lirih namun penuh keyakinan, Nenek Asih menjelaskan bahwa sejak lama, Desa Purnama telah dikuasai oleh energi negatif akibat banyaknya maksiat yang dilakukan, dan hal ini menciptakan pengaruh gaib yang kuat. Menurut Nenek Asih, kehadiran kebaikan yang mulai tumbuh di desa ini, terutama dari amalan malam yang dilakukan Ramdan dan keluarga Pak Rudi, menjadi ancaman bagi energi gelap yang selama ini menguasai tempat itu. Ramdan mulai menghubungkan semua kejadian yang ia alami, kecelakaan Pak Rudi, gangguan gaib, tuduhan dari para tetangga, hingga pergerakan kaki Pak Rudi yang terjadi perlahan, semuanya terasa memiliki kaitan erat. Pak Rudi yang mendengar penjelasan ini menyadari bahwa untuk bisa sembuh sepenuhnya, ia dan orang-orang di sekitarnya tidak hanya harus terus berdoa, tetapi juga harus membersihkan desa dari pengaruh buruk yang selama ini mendominasi. Ramdan merasa bahwa sekadar meneruskan amalan malam tidak cukup. Ia ingin mencari cara lain yang bisa membuat perubahan ini lebih luas, namun tetap bisa diterima oleh masyarakat tanpa paksaan. Nenek Asih memberikan satu nasihat terakhir, jangan hanya melawan kegelapan dengan cahaya, tetapi buatlah cahaya itu menarik, agar orang lain dengan sendirinya ingin mendekatinya. Kata-kata itu menggema di benak Ramdan, membuatnya berpikir keras tentang cara yang bisa ia lakukan untuk membawa perubahan yang lebih nyata bagi Desa Purnama tanpa harus memaksa atau menimbulkan konflik baru. Setelah memikirkan berbagai kemungkinan, Ramdan, bersama Pak Rudi dan beberapa pemuda yang mulai sadar, merancang sebuah inisiatif baru yang tidak menghakimi, tetapi bisa mengalihkan perhatian warga dari maksiat. Mereka memutuskan untuk mendirikan kafe baca malam di halaman depan rumah Pak Rudi, sebuah tempat sederhana di mana warga bisa berkumpul tanpa harus pergi ke warung kopi yang selama ini menjadi pusat perjudian. Ramdan ingin agar tempat ini tidak terasa seperti majelis ilmu yang formal, melainkan ruang santai di mana orang bisa membaca buku, berdiskusi ringan, dan sesekali menonton film inspiratif yang membangkitkan kesadaran. Awalnya, hanya beberapa orang yang datang, tetapi lambat laun semakin banyak pemuda desa yang penasaran dan mulai tertarik untuk duduk, mendengarkan, dan ikut berbincang dalam suasana yang lebih santai. Tanpa mereka sadari, perubahan ini mulai berdampak besar, karena beberapa tempat hiburan malam yang sebelumnya ramai perlahan kehilangan pengunjungnya, membuat lingkungan Desa Purnama terasa lebih tenang. Pak Rudi sendiri mengikuti perkembangan ini dengan hati yang penuh harapan. Meskipun masih duduk di kursi rodanya, ia tetap berpartisipasi dan menjaga rutinitas amalan sebelum tidurnya. Setiap malam, setelah acara di kafe baca berakhir, ia tetap melakukan zikir dan doa, dan seiring berjalannya waktu, kekuatannya semakin pulih, membuat orang-orang mulai percaya bahwa mukjizat benar-benar terjadi. Beberapa warga yang sebelumnya skeptis mulai berubah pikiran setelah melihat sendiri perkembangan Pak Rudi. Mereka mulai percaya bahwa kesembuhannya bukanlah hasil dari ilmu hitam, melainkan dari kekuatan doa dan niat baik. Namun, di balik semua perubahan baik ini, ada pihak yang merasa terganggu, terutama mereka yang selama ini menggantungkan hidup dari bisnis hiburan malam dan perjudian. Ramdan mulai menyadari bahwa perubahan yang sedang mereka bawa ke desa ini tidak hanya mengusik dunia gaib, tetapi juga mengguncang kepentingan orang-orang tertentu yang ingin tetap mempertahankan lingkaran maksiat. Di tengah perubahan yang mulai terjadi, nama H. Darmo, seorang pengusaha yang mengendalikan berbagai bisnis haram di Desa Purnama, mulai sering disebut-sebut sebagai dalang dari semua aktivitas maksiat yang mengakar selama ini. H. Darmo yang selama ini menjalankan usahanya secara terselubung merasa gerah karena kafe baca malam mulai mengalihkan perhatian banyak orang, membuat bisnisnya perlahan-lahan merugi. Tidak ingin kehilangan cengkeramannya atas desa, ia mengirim orang suruhannya untuk mendekati Ramdan, menawarkan uang dalam jumlah besar agar ia berhenti mengganggu stabilitas bisnisnya. Ramdan, meskipun masih memiliki banyak utang akibat kebiasaannya di masa lalu, dengan tegas menolak tawaran itu, karena ia tahu bahwa sekali ia menerima, maka semua usahanya selama ini akan sia-sia. Ancaman pun mulai berdatangan, tidak hanya kepada Ramdan, tetapi juga kepada Pak Rudi dan orang-orang yang aktif dalam kafe baca, membuat suasana menjadi semakin tegang. Beberapa orang yang sebelumnya mendukung gerakan ini mulai ketakutan dan memilih menjauh, khawatir jika mereka juga ikut menjadi sasaran kemarahan H. Darmo. Ramdan memahami bahwa perubahan besar selalu menghadapi perlawanan, tetapi ia juga sadar bahwa mempertahankan keyakinannya akan membutuhkan keberanian yang lebih besar dari sekadar menolak uang suap. Pak Rudi,
yang mulai bisa berjalan dengan bantuan tongkatnya, memberi nasihat kepada Ramdan bahwa ujian ini adalah bagian dari perjalanan menuju kebaikan, dan yang terpenting adalah tetap teguh dalam niat. Dengan segala ancaman yang mulai muncul, Ramdan dan orang-orang di sekitarnya menyadari bahwa mereka tidak hanya sedang melawan kebiasaan buruk, tetapi juga kekuatan yang lebih besar yang ingin mempertahankan status quo. Namun, di balik semua tekanan yang ada, Ramdan semakin yakin bahwa perubahan yang mereka lakukan harus terus berlanjut, meskipun itu berarti harus menghadapi bahaya yang lebih besar di depan mata. Malam itu, Ramdan berjalan sendirian di gang sempit menuju rumahnya setelah selesai mengurus kafe baca malam. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti saat ia menyadari ada beberapa sosok bayangan yang mengintainya dari kegelapan. Sebelum ia bisa bereaksi, sekelompok preman menghadangnya, dan tanpa basa-basi mereka mulai menyerangnya dengan pukulan keras yang membuatnya terjatuh ke tanah. Rasa sakit menjalar di sekujur tubuhnya, namun lebih dari itu, ia merasakan kekecewaan yang mendalam karena tahu bahwa ini adalah balasan dari orang-orang yang tidak ingin perubahan terjadi di Desa Purnama. Dengan suara serak, salah satu preman itu berbisik di telinganya, "Berhenti bermain jadi pahlawan, Ramdan, desa ini bukan tempat untuk orang sepertimu," sebelum menendang tubuhnya dengan brutal. Setelah puas menghajarnya, mereka meninggalkan Ramdan terkapar di tanah dengan tubuh penuh luka dan darah, sementara pikirannya mulai mengabur di antara kesadaran dan ketidaksadaran. Di rumah Pak Rudi, suasana mencekam saat warga yang hadir di kafe baca menerima kabar bahwa Ramdan ditemukan tak sadarkan diri di pinggir jalan dengan kondisi mengenaskan. Bu Rudi menjerit melihat Ramdan yang dibopong oleh beberapa pemuda dengan wajah lebam dan napas tersengal, sementara Pak Rudi yang mulai bisa berjalan dengan bantuan tongkatnya menatap dengan mata penuh duka. Malam itu, Nenek Asi dan beberapa warga yang masih memiliki hati nurani berkumpul di rumah Pak Rudi. Mereka bersama-sama mengangkat tangan, melantunkan doa dengan penuh harap, memohon keajaiban agar Ramdan bisa bertahan. Pak Rudi, meski masih belum pulih sepenuhnya, berusaha untuk berdiri tanpa tongkatnya, kemudian mengambil air wudhu dengan susah payah sebelum menunaikan sholat tahajud, sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Fajar mulai menyingsing, cahaya lembut matahari perlahan memasuki celah rumah Pak Rudi, membawa harapan bahwa sebuah keajaiban akan segera terjadi, baik bagi Ramdan, bagi Pak Rudi, maupun bagi seluruh Desa Purnama. Saat matahari mulai merayap naik, suara lirih terdengar dari kamar di mana Ramdan terbaring dengan tubuh penuh luka. Napasnya yang semula lemah perlahan menjadi lebih teratur. Matanya perlahan terbuka, dan hal pertama yang ia lihat adalah wajah Bu Rudi yang berlinang air mata serta Pak Rudi yang berdiri tegak tanpa tongkat, menatapnya dengan penuh kehangatan. Ramdan mencoba berbicara, tetapi tenggorokannya terasa kering, hingga akhirnya ia hanya bisa tersenyum kecil, menyadari bahwa meskipun tubuhnya penuh luka, ia masih hidup dan tidak dibiarkan mati begitu saja. Di luar rumah, kabar tentang kesembuhan Pak Rudi mulai menyebar dengan cepat, dan banyak warga yang datang untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana pria yang sebelumnya lumpuh itu kini bisa berdiri tegak. Sebagian dari mereka yang dulunya mencemooh atau menuduh Ramdan bermain ilmu hitam mulai merasa malu, terutama setelah melihat bagaimana amalan malam sederhana yang dilakukan dengan tulus mampu membawa perubahan nyata. Sementara itu, di tempat lain, Darmo yang selama ini menjadi dalang di balik bisnis maksiat di desa mulai gelisah, karena ia tahu bahwa kehilangan pengaruhnya atas warga berarti akhir bagi kekuasaannya di Desa Purnama. Beberapa preman yang pernah bekerja untuknya mulai meninggalkan sisi gelap mereka setelah menyaksikan sendiri perubahan besar di desa, merasa takut akan akibat dari perbuatan mereka selama ini. Ramdan, meskipun sudah pulih dari luka-lukanya, tidak ingin tinggal lebih lama di Desa Purnama, karena ia merasa bahwa perjalanannya belum selesai dan ada tempat lain yang mungkin masih membutuhkan dirinya. Dengan hati berat, ia berpamitan kepada Pak Rudi dan para warga yang telah mendukungnya, meninggalkan sebuah surat sederhana yang berisi pesan terakhirnya, "Jagalah cahaya yang sudah kalian nyalakan, jangan biarkan redup." Dan begitu saja, dalam keheningan pagi yang masih menyisakan embun di dedaunan, Ramdan melangkah pergi menuju tempat yang belum ia ketahui, membawa harapan dan keyakinan bahwa setiap perubahan, sekecil apapun, pasti akan memiliki dampak yang besar.